Baik, kayaknya tanpa berpanjang-panjang lebar lagi kita silakan Bang Lukman untuk langsung aja. Silakan Bang Lukman. Okay, thank you so much, Fian. Um, Good afternoon, everyone. It's nice to be back again after a week off. Setelah Idul Adha ya. Um, like I said, I really hope that you always do your work, your homework, because that will be one of the things that can really help you to remember all the skills that we have learned together, and we can continue to the next skills, and at the same time we can still remember all the previous skills that we have learned before, because it's very important, because like I said, there are many skills that we are going to learn, but at the same times we also need to remember that we have to cover all the skills, and do not force yourself to memorize, because that will, I for me, that is not so effective. It will be a lot better if you understand. So when the skill or a case or an issue is presented in a question or in a sentence, your memory will automatically go back again to what we have learned before. That'll be much easier for us. Jadi akan lebih mudah kalau itu tersimpan di dalam memori alam bawah sadar atau apalah namanya. Dan ketika soal itu muncul kembali, kita sudah tahu ini isu atau masalah apa yang akan sedang dibahas atau sedang diangkat begitu. Alih-alih kita menghafal satu-satu begitu, itu tidak akan menjadi efektif bagi kita. Itu ya. Dan hari ini kita akan berlanjut ke skill berikutnya. Silakan Ita, di-share. Kita sudah masuk ke skill 14. eh, sudah masuk, masih ada 56 skill lagi, 46 skill lagi. Tapi tidak apa-apa, maksudnya sedikit-sedikit tapi pasti begitu. Makanya saya selalu mengingatkan teman-teman untuk mengerjakan setengah dari setiap skill yang kita pelajari itu, sehingga eh, kenangan itu ya, memori itu tetap tersimpan begitu ya. Oke, kita mulai melanjutkan pembahasan dari soal nomor enam di skill 14. Kita masih berkutat tentang seperti yang Abang bilang sebelumnya, kita berada di apa? Naik ke bukit nih. We are in the hardest part of TOEFL skills of structure. So we need to focus, but don't worry because soon we are going down. Kita udah hampir udah di puncak nih. Kita udah akan menurun setelah ini selesai. Okay? You can just interrupt me if you have questions or you have comments that we can discuss. Oke, kita seperti biasa lanjut saja. Kemarin dari nomor 6 ya, kita lanjutkan ya. Nomor 6 ini kita masih diberikan latihan correct incorrect nih. Ini kayaknya ada bidang correct incorrect ya di timnya Vian ya, di Pusdaya. Iya. Oke, kita mulai nomor 6. Kita lihat sama-sama. Jawaban nomor 6 itu otomatis incorrect karena ada yang bisa kasih tahu nggak apa namanya? Sebentar. Nit mengecil nit screen-nya. Ya, sebentar Bang. Oke. Oke. Ya, nomor 6 itu incorrect. Teman-teman ada bisa komen nggak? Kenapa itu incorrect? When purchased at the store, the buyer gets. Kita lihat purchase itu kan berarti strukturnya pasif ya. Pasif berarti kan ketika dibeli, the buyer. The buyer itu benda, manusia, buyer, anyone? Buyer, manusia, benda, Noun. ya, noun, tapi noun person atau noun thing. Buyer, orang atau benda? Pers- Person, ya, Orang. orang ya. Nah,
Tidak logis kan ya? Ketika dibeli di toko ini, pembeli mendapatkan garansi. Jadi orang tidak dibeli, tapi orang harusnya membeli. Jadi kita kalau kita mau membuatnya dalam bentuk reduction atau reduksi, nomor 6 itu kata kerjanya tidak bisa dalam bentuk ketiga. Kita harus membuatnya dalam bentuk aktif. Masih ingat reduksi dalam aktif kita jadikan kata kerja apa, teman-teman? Verb ing. Very good. Jadi harusnya when purchasing at the store, the buyer. Baru logis reduksinya. Gitu ya. Oke. Nomor 7, langsung saja. Nomor 7 itu correct. Tidak ada masalah. The medicine, obat, unless taken. Jika tidak, kecuali jika diambil atau dikonsumsi. Obat dikonsumsi. Logis. Nomor nomor 8 itu jawabannya adalah incorrect. Ingat, before adalah preposisi. Setelah preposisi, kalau dalam bentuk reduction, kata kerja yang mengikutinya harus verb. Ing. Very good. You still remember. Before buying, ya, kalau mau diperbaiki. Nomor 9 correct. Once purchased. Nah, ini sama dengan nomor 6 tadi. Once purchased. Nomor nomor 6 tadi when purchased. Pasif. Berarti subjeknya tidak bisa manusia karena dia di, ya kan? Nah, di sini swimsuits, pakaian renang. Logis. Makanya jawabannya correct. Nomor 10 juga correct. Though located karena dia town, kota. Jadi tidak ada masalah di nomor 10 juga. Oke, let's go on. Exercise 13-14, gabungan sekarang 13-14. Masih tentang reduction. Nomor 1 itu incorrect. Karena ada double verb, though was surprised sama was pleased. Satunya harus di-reduce, kalau tidak terjadi double verb. Yang di depan kita ubah menjadi though surprised at the result, baru kemudian she was pleased. Ya, jadi klausanya kita kurangi kata kerjanya. Kemudian nomor 2 correct, tidak ada masalah. Wearing only a light sweater. Nomor 3 juga tidak ada masalah. Nomor 4 incorrect. The company president needed a vacation boarded. The company president itu subjek kalimat, kemudian boarded itu kata kerjanya. Nah, needed a vacation itu yang jadi masalah karena itu dalam bentuk reduction, itu tidak bisa dalam bentuk pasif karena company president orang. Berarti kita needed a vacation-nya kita jadikan needed a vacation dalam bentuk reduction, kita jadikan verb karena untuk orang. Ya, Dina? Apa, Din? Nggak kedengaran? Needing. Mikir Mas, yang mana? Oh, yang leading ya. Ya, nomor 4 itu the company president needing a vacation, boarded a plane. A plane. Oke. Jadi jawabannya incorrect. Kemudian Kalau bisa nomor 5 correct, tidak ada masalah. When applying for a job, ketika mendaftar atau melamar pekerjaan, Anda harus gitu ya, applying aktif. Kemudian nomor 6 eh terlalu she looked up into the dreary sky was failed. Terjadi apa masalahnya? Incorrectnya nomor 6. Ada yang bisa komen? sky was Yes, betul. Terjadi wasnya double verb. She looked up into the dreary sky filled with dark thunderclouds. Jadi kita kurangi, kita buang verb yang kedua yaitu was. Kata bantu atau to be was kita buang saja karena itu tidak dibutuhkan. Ya. Kemudian nomor 7 itu tidak ada masalah. Feeling weak, merasa lemah after long illness, Sally yang merasa lemah. Jadi tidak ada masalah, dia dalam bentuk aktif karena Sally yang merasa lemah. Kemudian nomor 8 sama nih tadi preposisi before harusnya diikuti oleh verb ing before deciding. Incorrect. Nomor 9 the construction material dan seterusnya tidak ada masalah nomor 9 karena semuanya ini jelas ya, verbnya gave, the construction material adalah subjeknya. Dan nomor 10 juga tidak ada masalah.
if submitted juga sudah di-reduce. Oke, kemudian yang sekarang yang multiple choices, silakan. Ya, nomor 1, langsung saja ya, saya jawab. Abang jawab, kalian nanti kalau ada yang bingung bisa langsung ini. Nomor 1 jawabannya adalah alpha. When building nest, ya, Canadian geese, dia yang membangun sarang itu ya si angsa ini. Jadi dalam bentuk aktif. Kemudian nomor 2, itu the answer is alpha. Alpha, a remote peak far from roads of trails. Tidak perlu ada penambahan verb di situ. Number 3, we go to, the answer is B, after spawning. After itu adalah preposisi, sama dengan before juga. Jadi dia harus diikuti verb ing ketika dia di-reduce, aktif. Ya. Kemudian nomor 4. Nomor 4 itu bravo. Hidden behind government secrecy. Kalau teman-teman masih ingat, ketika klausa itu berada di depan, dia wajib dalam bentuk reduce. Makanya dia langsung kata kerja hidden. Kenapa hidden? Karena dia butuh bermakna pasif. Oleh karena itu dia bentuk ketiga, bravo. Nomor 5 itu delta, sama, pasif juga. Until recently proven incorrect, astronomers had assumed the insides of white dwarfs were uniform. Sampai terbukti salah atau tidak benar, gitu. Kemudian nomor 6, the answer is bravo. Nomor 6 jawabannya, ini kita tadi 114 atau 1314 Nita? 1314, sorry. 1314 nomor 6 itu delta. Delta. Searching artifact sama, ini dalam bentuk aktif tapi sudah di-reduce. Jadi kita buat, jadi teman-teman akan hanya ada dua bentuk kata kerja yang muncul ketika dia berada di depan klausa tersebut. Kalau dia pasif berarti verb 3. Kalau dia butuh yang aktif berarti dia harus verb ing. Cuma 2 itu saja yang harus kita pastikan. Oke, jadi cara menentukannya kita lihat subjek di belakangnya. Dia yang menjadi pelakunya atau dia yang kena tindakan dari pelakunya gitu loh. Jadi dia yang kena dari tindakan si verba tadi. Oke, nomor 7. Mohon maaf, Mas Lukman, Bang Lukman mau tanya dong. Ya, silakan Yola. Yang nomor 3 itu kan kokani salmon ya, itu kenapa bikin bukan bikin gitu? Very good. Ada beberapa kata benda dalam bahasa Inggris itu pluralnya bisa saja sama, Yola. Sama dengan fish. Fish itu lebih dari satunya fish juga, bukan fishes. Oh, Iya. Deer juga tetap deer misalnya. Jadi abang curiganya salmon di sini sudah bisa merepresentasikan dia plural ataupun dia singular. Maka biginnya tanpa S. A very good analysis, Yola. Jadi salmon di sini berarti bentuknya adalah sebagai bentuk plural, jamak. walaupun dia tidak tambah S ya. Iya, jadi Baik, namanya regular baik. nouns. Kenapa? Ya, karena kalaupun ini bentuknya, makanya di bawahnya ada pilihan ABCD-nya day, Yola. Day spawn, ya kan? Walaupun Hmm, itu bukan pilihan yang benar ya. Walaupun itu bukan pilihan yang benar, mm-mm. tapi dia pakai day, bukan it. Karena representasi dari salmon yang plural. Itu Gitu. untuk kokani salmon ini selalu plural gitu apa kadang bisa bisa singular Kadang gitu. bisa singular. Kadang Hmm, bisa singular. Nah, jadi ketika dia bikinnya tanpa S, otomatis kita tahu salmon yang ini berarti dia plural gitu. Jadi dia kalau susah dia tambah sekali ya. S, iya. Jadi kita memang harus menganalisis. Kadang-kadang bahasa Inggris tuh gitu. Jadi beberapa memang seperti itu. Jadi dia kayak itu tadi, fish, pluralnya fish juga, deer tetap deer Hmm, juga, tidak otomatis tambah S gitu atau ES. Jadi cara kita menentukan apakah dia plural atau singular, lihatlah kata kerjanya. Tapi Yola udah sangat detail nih analisisnya. Very good question. hmm. Oke, Baik, terima kasih Mas Lukman. sama-sama. Oke, kita lanjutkan tadi. Nita, nomor berapa? 7. Nomor 7. Oke, number 7. Jawabannya adalah bravo, while in.
town. Tidak usah lagi kita tambahkan while she was. Kenapa while she was nggak bisa? Ya preposisi in-nya nggak ada. Nggak bisa while she was town. Ya, jadi while in itu yang bentuk reduce-nya. Kalau mau lengkapnya sebenarnya bisa saja while she was in town. Tapi kan tidak ada. Di bentuk reduce-nya tinggal kita buang subjeknya, kita buang si to be atau kata bantunya. Number 8, the answer is Delta. The National Restaurant Association, based in Washington. Nah, gitu cara bacanya. Jadi dia itu adalah hal yang sama. Kayak balik lagi di positif ya. So the answer is Delta. Number 9, jawabannya adalah Bravo. Although first sighted in North American waterways, nah, walaupun pertama kali terlihat, apa yang terlihat? Zebra. Bukan zebranya yang melihat, tapi zebra terlihat. Oleh karena itu kita butuh yang verb 3, yang nomor 9 ya. Oke, kemudian yang number 10, kita lihat jawabannya adalah Bravo. Without paying foreign value added taxes by acquiring, langsung saja a document yang disebut, kalau mau lengkapnya ya, which is called an ATA carnet. Tapi kita buat radiusnya langsung saja called karena dia bentuk pasif. Kata kerja ketiga. Udah. Itu ya. Oke. Kita lanjut 114. 114. Nah, ini yang akan bilang sangat penting teman-teman mengerjakan yang gabungan keseluruhan. Ini sudah dari skill 1 sampai skill 14. Bang, kan kita 1 sampai 14 berarti otomatis ada 14 soal. Ya mungkin berarti ada skill yang di skip. Ya nggak apa-apa. Tapi minimal dia kembali lagi meminta kita untuk menyegarkan ingatan kita tentang skill-skill yang sudah kita pelajari. So it is important for you to answer all the questions. Number 1, the answer is delta. Number 2, jawabannya adalah alpha. Number 3, the television, blank, blank, blank. Number 3, the answer is delta. The television, which has so long been a part of our culture. Ya, ini bentuk full klausanya, tidak ada pengurangan. Nomor 4, itu jawabannya Bravo. Ya, until they reach the age. Siapa they? Psychologist. Subjek yang di atasnya. Nomor 5, jawabannya adalah delta. What began as gitu, ya. Nomor 6, the answer is Bravo. Primarily a government contractor, Weber. Ini positif teman-teman. Weber adalah si government contractor dan subjeknya adalah si Weber. Yang di depannya itu primarily government contractor adalah positifnya. Oke, nomor 7. Number 7, we have the answer is Charlie because the project depends on what happens. Ya, jadi jawabannya adalah Charlie. Nomor 8, the answer is Delta, where the most. Nomor 9, jawabannya adalah Alpha. Ya, kemudian nomor 10, the last one, although well intended. Delta, nomor 10. Oke. Oke, kita Mas lanjutkan. Lukman, boleh Ya, nanya lagi nggak? ya Yola. Yang nomor 3 itu, Nomor 3, ya. nah ini kan yang benar which has ya. Boleh nggak kalau which has-nya tuh diganti having atau that has gitu? Kalau mau yang lengkap gitu ya. Kalau that has otomatis boleh. Ya, Karena that has sama which boleh. has boleh. Karena konektor that itu bisa menggantikan konektor which ataupun who ya. Dia lebih umum. Boleh. Hmm, Jadi boleh nah kalau kalau that. misal diganti having gitu, the television, having so long, itu boleh nggak tuh Mas? Having so long been. Boleh. Boleh. Boleh Tapi juga. Hmm. iya, tapi konektornya berarti dibuang ya. Kadang kan ada yang bentuknya kayak gitu, berarti benar juga ya Mas Iya, ya. bisa. Tetapi nanti Oh kalau iya dalam ya. dalam
soal TOEFL yang diterbitkan secara resmi pasti tidak akan muncul dua jawaban yang benar. Pasti Oh mereka ya. biasanya Mm-mm. teliti iya. Tapi kalau mau diganti bisa. Tapi syaratnya itu tadi konektornya dibuang otomatis karena syaratnya adalah Oh kalau iya. jadi baru kita ingkan kata kerjanya Oh gitu. siap, siap. Terima kasih Mas Lukman. Oke, lanjut. Sudah sehat Yola by the way? Belum. Oh, belum. Oh, oke. Cepat sembuh ya. Oke. Kita lanjutkan, teman-teman ya, kita lanjut ini. Lanjut skill, kita gas ke skill 15 nih. Target kita hari ini 15 sampai 19. Oke, Nita balik lagi ke atas. Ini kelompok susah yang agak-agak bagian terakhir nih sudah. Kita masih membahas tentang inverted, kita berbicara tentang inverted subject and verbs. Inverted itu artinya adalah dibalik, subjek dan verba yang dibalik. Ya, kita akan melihat bahwa struktur kalimat dalam bahasa Inggris itu sangat mungkin bisa dibalik, tapi dalam kondisi tertentu. Pertama, kita lihat contoh di situ, he can go to the movies. Itu kalimat positif biasa ya, subjek he, can go verb. Terus di bawah kita lihat, can he go to the movies? Can he go to the movies itu kalimatnya bentuk pertanyaan ya, question. Dan biasanya kalau dia ada kata kerjanya dikedepankan. Jadi can he go, subjeknya di tengah kalau ada bantuan auxiliary kayak can. Contoh nomor dua, you would tell me the truth. Kalimat tanyanya, would you tell me the truth? Pasti teman-teman sudah familiar. Kemudian, she was sick yesterday. Ini menjadi kalimat tanyanya dibalik yes no question ya. Was she sick yesterday? Nah, itu juga bisa. Terus di bawahnya lagi, he goes to the movies. Nah, bagaimana kalau tidak ada auxiliary? He goes to the movies. Ya kita kasih bantuan. Kalau dia dalam bentuk present, ada do, ada does. He goes to the movies menjadi does he go to the movies? Biasa ya. Dan go-nya ingat itu dibuang ES-nya karena kalau kalau abang biasanya ngajarin ke siswa, ES-nya sudah diambil sama si do, makanya do-nya jadi does gitu. Go-nya nggak usah lagi goes gitu ya. Kemudian yang kedua kalau dia past tense, you told me the truth, itu past tense ya. Told-nya kata kerja kedua, kita kasih bantuan did di depannya, tell-nya balik kata kerja pertama, jangan told lagi. Itu yang biasa ya kita kita pahami. Itu dulu teman-teman harus ingat. Ternyata pembalikan kata kerja dan subjek itu yang pertama, jika dia ada kata tanya what, when, where, why, how. Yang kedua ternyata bisa juga muncul di kalau ada place expression, keterangan penjelasan tempat dia berada di depan. Dan kemudian yang ketiga, setelah negative expression, kemudian yang keempat di beberapa kalimat conditional atau pengandaian, dan juga di kalimat perbandingan atau comparison. Kita akan jajal, kita akan garap ini satu-satu. Silakan, Nit. Masuk ke 15. Di 15 ini kita berbicara tentang, wah ini teman-teman harusnya harus cepat nih, nggak usah bahas lama-lama. Subject verb itu dibalik dalam struktur kalimat tanya. What is the homework? When can I leave? Where are you going? Karena ada kata tanya di depannya ya. Jadi is duluan, can duluan, are duluan, baru kemudian subjeknya. Ya. Nah, kemudian ternyata ternyata ini ada kok Bang konektor what, when, tapi kok nggak dibalik? Nita naikin Nita. Contoh, I do not know what the homework is. Kenapa bukan I do not know what is the homework? Ya kan? Nah, kita lihat perbedaannya. Karena kalimat itu bukan kalimat tanya, guys. Jadi jangan kita repot-repot menggantinya menjadi I do not know what is the homework. Strukturnya harus kita positifkan walaupun ada konektor what di situ. Karena di situ what bukan tidak membuat dia menjadi kalimat tanya. Kalimat itu adalah kalimat negatif, yaitu I do not know. That's the main idea of the sentence. Makanya what, kemudian subject the homework, kemudian is. Nomor dua, when I can leave, I will take the first train. Sama, jangan kita kerajinan kita bilang when can I leave? Again, this is not a question. This is not a question. Ini bukan kalimat tanya. I will take the first train. Itu kalimat utamanya. Jadi cukup kita buat when I can leave. Nah, kemudian nomor tiga, do you know where you are going? Lah, nih Bang kalimat tanya. Kenapa nggak do you know where are you going? Yes, ini kalimat tanya, tetapi yang berfungsi sebagai kalimat tanya bukan where you are going-nya, tapi yang do you know-nya. Struktur do you know-nya sudah dalam bentuk question. Jadi where you are going-nya itu kan jadinya klausa nomina. Sama dengan do you know it?
Nah, it di situ kita buat dalam noun clause atau klausa nomina where you are going. Jangan dibalik karena dia tidak berfungsi sebagai struktur kalimat tanya di situ. Itu ya, teman-teman ya. Itu yang 15. Kita contoh dalam kotak. Silakan nih kita lihat dalam kotak. The lawyer asked the client why. Nah, pengacara itu bertanya pada klien mengapa. Berarti kan ini bukan kalimat tanya. Berarti setelah why kita butuh apa, teman-teman? Subjek. Very good. Kita butuh subjek. Ya udah, he. Yang ada he cuma satu, yaitu Charlie. Berarti why he did it. Subjek dulu, baru verb did. Udah. Jawabannya adalah Charlie. Oke? Oke, kita lihat di... Nah, kita lihat konektornya, teman-teman, ada who, what, when, where, why, how. Hati-hati, kalau dia memang menjadi kata tanya ini menjadi pendahulu kalimat tanya, kita baliklah. What are they? Ya. Tapi kalau dia ternyata hanyalah sebuah clause, ya, konektornya what itu hanya clause yang nggak usah dibalik. I know what they are. Saya tahu mereka itu apa pekerjaannya, misalnya. Jadi jangan I know what are they, karena bukan membentuk sebuah struktur kalimat tanya. Oke? Kita lanjut, Nita. Nomor 1, kita lihat teman-teman. The phone company is not certain when will the new directories be ready. Ada yang bisa bantu? Kenapa dia incorrect? Harusnya apa? Perbaikannya apa? Coba kita lihat. When will the new directories be ready? Apakah sudah benar, teman-teman? Will-nya Mm-mm. when the new directors will be ready. Iya, Oke. nggak usah balik. Jadi subjek dulu. When the new directories will be ready. Iya. Jadi nggak usah will-nya di depan. Again, ini bukan kalimat tanya. Jadi nggak usah balik-balik. Nomor 2, the professor doesn't understand why so many students did. Sudah benar ya? Why so many students, subjek, baru kemudian did verbnya. Number 3, how new students can get information about parking. Correct, incorrect? Anyone? Incorrect. Incorrect. Perbaikannya. How can new students get How can information? new students? Pertanyaannya kenapa? Kenapa kita balik? Karena Kalimat tanya. iya, karena di sini how kita butuh yang strukturnya kalimat tanya. Jadi how can new students get information? Very good. Number 4, where is it cheapest to get typeset copies printed? Correct, incorrect? Correct. Correct, yes. Nomor 5, only the pilot can tell you how far can the plane go on one tank of fuel. Correct, incorrect? Correct. Incorrect. Yang depannya sih benar. Coba lihat how far can the plane. Can-nya itu kebalik ya. Iya. How far the plane Betul. gitu. Yes. Jadi Iya. kalau kita lihat only the pilot can tell you sih oke. Coba tapi dilihat how far can the plane itu yang jadi masalah. Harusnya how far the plane can go. Tidak usah dibalik. Karena lagi-lagi dia tidak merepresentasikan sebuah struktur kalimat tanya. Ya? Aman? Oke. 6 until 10 homework. Nanti akan materinya dikasih sama Nita. Oke. 16. Goodbye 15. 16. Kita masih masalah pembalikan nih. Kapan lagi nih kita membalikan subjek dan verb? Tadi sudah nih, kita balik subjek sama verb untuk struktur kalimat tanya. Nah, nomor skill 16, kita membalikkan subjek dan verb jika ada yang namanya place expressions. Ada pula yang namanya place expressions. Place expressions itu seperti apa? Here, di sini, there, nowhere. Itu place expressions, teman-teman. Ya. Nah, jika place expressions itu muncul di depan, coba saya mau tanya, coba terjemahkan ke saya, ada sebuah apel di atas meja. Anyone? There is There is the apple. an apple on the table. On the table. Oke, coba kita lihat sama-sama. There is an apple. Setelah there, kenapa bukan an apple? Ya kan?
Nah, karena there itu adalah place expression. Place Jadi, expression. yes. Jadi kalau dia place expression di depan, verbnya duluan. Jadi makanya bunyinya there is an apple, bukan there an apple is. Itu ya. Berarti Nah, subjeknya si ini, tetap si an si apple, tetap si tetapi an apple. iya, tapi verbnya didahulukan. Kalau kenapa kok gitu, Bang? Ya karena kebetulan ada place expression berada di depan kalimat si there tadi gitu. Nah, contoh di sini ya, here is the book that you lend me. Ini buku yang kamu pinjamkan ke saya. Karena ada here, is-nya jadinya di depan. Here is the book, bukan here the book is. Begitu. Sama juga nomor dua, there are the keys that I thought I lost. Jadi bukan there the keys are, tapi there are the keys. Karena ada si there. Kemudian yang ketiga nih unik nih. Kalaupun kalian jarang dengar ya nggak apa-apa. Soalnya abang juga jarang sih. Nowhere have I seen. Nowhere have I seen such beautiful weather. Seolah-olah have I seen itu kan struktur kalimat tanya yang kita tahu ya. Tapi karena ada si nowhere ini bukan kalimat tanya, tapi karena ada place expression nowhere, jadinya I have seen berubah menjadi have I seen. Itu ya skill 16. Silakan turun lagi Nita. Nih, kita lihat. Apakah hanya itu Bang? Ya, beberapa kita lihat. In the closet are the clothes that you want. Ini bahkan place expressions-nya itu tidak hanya sebatas kata, tapi frasa. In the closet are the clothes that you want. Bukan in the closet, the clothes are. Ya, are-nya di depan. Kemudian nomor dua, around the corner, place expression lagi-lagi is Sam's house. Kemudian yang ketiga, beyond the mountains lies the town where you will live. Kita lihat nih, lies. Kenapa bukan lies saja? Lies itu munculnya dari mana? Karena subjeknya the town, guys. The town kan singular. Makanya lies-nya dalam bentuk yang ditambahin s, yang es. Jadi agak kebalik ya. Biasanya kan kita lihat subjek di kiri nih, baru menentukan verbnya s atau es. Kalau ini enggak, kita lihat subjeknya di mana di belakang, the town. Jadi lies. Jadi jangan terganggu dengan the mountains. Jangan ngerasa, Bang, the mountains plural, kenapa lies-nya pakai s? No, the mountain is not the subject of the sentence. The mountain is a part of the place expression. Subjeknya malah the town di belakang. Gitu ya cara melihatnya. Oke, Nit. Kita lihat lagi di bawahnya. Nah itulah pusingnya bahasa Inggris ini. Bahkan dia bilang, it is important, dalam kurung dia bilang a bit difficult. Dia sendiri bilang a bit difficult loh bukunya. Penting dan agak sulit katanya. Jujur banget ini buku. Bahwa kadang-kadang ada sih place expression-nya di depan, tapi subjek sama verb-nya nggak dibalik. Bisa saja terjadi. Jadinya, contoh ya, in the forest are many exotic birds. Ini kan dibalik nih, are di depan. Tapi coba yang kedua, in the forest, I walk for many hours. Loh bang, in the forest kenapa bukan in the forest did I walk? Karena past tense kan, jadi kita pakai did. Kok langsung bang I walk? Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah di in the forest are many exotic birds, itu alasannya it is necessary untuk melengkapi makna keseluruhan kalimat. Si place expression itu penting untuk melengkapi makna keseluruhan kalimat, makanya dia dibalik. Tapi kalau dia berfungsi hanya sekadar pelengkap, informasi tambahan saja, kita nggak perlu membalik kalimat di belakangnya. Jadi in the forest, di hutan, saya berjalan selama berjam-jam. Istilahnya, I walk for many hours tanpa in the forest tuh nggak apa-apa, guys. Dia masih bisa sendiri. Sementara di atas, ketika in the forest-nya dibuang, tinggal are many exotic birds, kalimat itu jadi kayak meaningless. Jadi meaningnya tidak lengkap gitu. Itu yang membedakan. Dan kalau misalnya teman-teman nanya gimana bang ya, bukunya aja bilang a bit difficult. Jadi nanti kita akan menggunakan insting dan feeling ya kalau misalnya untuk ini. Tapi biasanya yang abang alami sebelumnya, akhirnya abang bisa merasa mendapatkan feel itu. Nanti kita buktikan di soal deh ya. Oke, itu silakan lanjut. Nah, lihat contoh. On the second level of the parking lot, bla 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 bla. Jawabannya adalah hanya ada dua pilihan, C sama D. D. D, ya.
On the second level of the parking lot, itu merupakan place expression yang penting untuk melengkapi makna kalimat keseluruhan. Makanya dibalik, are some empty stalls. Ya, oke. Kita lihat di bawahnya lagi, Nita. Oke, ini kesimpulannya. Ketika place expression berada di depan kalimat dan penting untuk melengkapi makna kalimat secara utuh, subjek sama verbnya dibalik. In the classroom were some old desks. Tapi kemudian ketika misalnya place expression itu berada di depan tapi hanya sebagai pelengkap yang nggak terlalu penting, kita tidak perlu balik. Contoh, in the classroom, I studied very hard. Tidak usah kita balik repot-repot menjadi did I study very hard. Itu ya kesimpulannya. Oke, lanjut. Ini maaf kalau ada suara gangguan karena udah mulai ngaji-ngaji di masjid ya sebelum asar. Mudah-mudahan masih terdengar jelas suara Abang. Kita lihat nomor 1 ya. In front of the house were some giant trees. Correct? In front of the house, place expression. Kemudian were some giant trees dibalik karena dia butuh. Were-nya di depan. Nomor 2, there a big house is on the corner. Incorrect. Harusnya apa teman-teman? There There big is house. Yes. there is a big There is a big house. Very Okay. good. Nomor 3. In the cave was a vast treasure of gems and jewels. Correct, incorrect? correct. Correct, yes. Was-nya udah di depan, in the cave itu dibutuhkan. Nomor 4, to the north, the stream is that the settlers will have to cross. Bagaimana dengan nomor 4, teman-teman? Kalau mau to the Correct. north, Incorrect. That's Oh, incorrect. incorrect. Perbaikannya gimana? To the north itu adalah place expression. Dan dia penting. Berarti harusnya to the north is Is the stream. Yes. Oke. Nomor 5. Around the corner are the offices that you are trying to find. Correct ya? Around the correct. corner, place expression. R-nya sudah di depan. Di office. Kenapa R ya? Karena di offices. Jangan lihat the corner ya. Lihat di offices. Oke. 5 selesai. 6 sampai 10. PR. PR. Lanjut. Nomor 7. Skill. Goodbye 16. Kita lanjut 17. Kapan lagi nih kita membalik? Ternyata masih ada nih struktur balik-balikan ya. Subjek verbnya dibalik ketika kalimat itu negatif. Negatifnya seperti apa? Muncul di depannya ada no, ada not, atau never. Itu contoh negative expression. Contohnya di bawahnya Nita. Not once did I miss a question. Kalau diterjemahkan, tidak sekalipun saya terlewat atau tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, karena not once di depan, negative expression, kita buat dia did I miss. Nomor 2, never has Mr. Jones taken a vacation. Karena ada never, jadinya has Mr. Jones taken a vacation. Bang, emang nggak boleh ya Bang, Mr. Jones has never taken a vacation? Ya boleh aja. Tapi kan ini kebetulan kita disajikan dalam bentuk yang terbalik. Ini gaya dia yang variasi yang lain dan ternyata ini bisa. Cuman pastikan dia dalam posisi yang dibalik. Has Mr. Jones taken. At no time can the woman talk. Ya, jadi can baru kemudian the woman baru kemudian talk. Selain tadi negatif, ada juga yang namanya almost. Aduh, pusing. Tadi negative expression, ini almost negative. Apa saja? Contoh, ada hardly, barely, scarcely, atau only. Kalau dia di depan, hardly, barely, scarcely, only, itu juga posisinya kita balik subject verbnya. Jadi misalnya, hardly ever does he take time off. Yang artinya sama dengan he almost never takes time off. Only once did the manager issue overtime paycheck. Yang artinya the manager almost never issued overtime paychecks. Yang sama saja sebenarnya, tapi karena dia ada almost negative expression di depan, akhirnya kita baliklah dia. Oke, selanjutnya di bawahnya lagi. Selain itu, teman-teman familiar dengan neither either ya, atau nor gitu ya. Nah, itu ternyata juga dibalik, teman-teman. Contoh,
I do not want to go and neither does Tom. Saya nggak mau pergi dan Tom juga gitu. Karena dia negative expression neither, jadinya dia neither does Tom, bukan neither Tom does. Ya, atau bukan Tom doesn't either, tapi karena neither itu kan not either, negatif juga. Kemudian nomor duanya, the secretary is not attending the meeting, nor is her boss. Dan juga tidak bosnya. Jadi bukan nor her boss is, tapi nor is her boss. Kok bisa Bang? Karena ada nor. Karena neither, karena nor. Gitu. Kita lihat ya, di contoh kotaknya, only in extremely dangerous situation, blank, 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 stop. Kita udah tahu nih, ada only di depan. Hanya ada dua perwakilan. Yang mana teman-teman? Antara kan only itu almost negative expression tuh. Berarti harus tuturnya harus Oh dibalik dong. iya. Berarti hanya Iya. ada alpha dan delta kan? Ya itu karena will-nya udah di depan. Nah, sekarang kita tinggal lihat, Will the kita analisis. printing. Will the printing presses be? Will-nya sama B-nya harus dipisah. Ya. So the answer Hmm. is delta. Oke, lanjut. Nah, apa saja tuh negative expression to no, not, never, neither, nor, barely, hardly, only, rarely, scarcely, seldom. Kalau dia sudah ada di depan, pastikan jika dia memang berada di depan, baliklah verb sama subjeknya, ya. Subject verb menjadi verb subject. Oke, kita lihat soal nomor 1, correct incorrect. Never the boy wrote to his sisters. Ada never, guys. Tolong perbaiki menjadi never. Never did The boy. the boy write to Yes. Never did the boy write. Very good. On no, okay. Kita pakai did ya, karena wrote past tense, bukan does ya. Nggak tahu nanti teman-teman ada mikir dari mana itu ya, itu karena past tense. On no occasion did they say that to me. Sudah ada masalah, nomor 2. Nomor 3, Steve did not win the prize, nor did he expect to do so. Nomor 3 korek ya, nggak ada masalah ya, soalnya nor sudah di depannya did, jadi nggak ada masalah. Nomor 4, only once in my life gone I have to New York City. Correct, incorrect? Incorrect. Incorrect. Harusnya have Only I have I gone, bukan gone I have. Very good. Nomor 5, Ya. did he go out of the house at no time? Yes. At no time did the incorrect. Ya, ini agak nyeleneh soalnya ya. Kalau kita lihat harusnya ini kan kalau memang dia kalimat tanya kan ada tanda tanya tuh. Ini kan nggak ada. So dia tidak boleh dibuat dalam bentuk terbalik seperti ini. Kalau nggak, at no time-nya di depan. At no time did he go out, ya kan? Baru bisa. Kalau did he go out seolah-olah ini question. Jadi nggak. So it is incorrect. Oke. 6 until 10 homework. 18. Kita selesaikan ya, karena dia sampai 19 nih, rombongan yang grup ini. 18 masih tentang pembalikan subjek dengan verb, tapi conditional. Conditional itu kalimat pengandaian. Dalam kalimat pengandaian, nah teman-teman bisa garis bawahi, jika ada pengandaian tipe 3, had, kemudian ada should, ada were, ya should itu teman-teman jangan ragu ya, should itu L-nya di drop, bacanya jadinya should, jangan should. Kemudian sama dengan would ya, would, jangan would, tapi would L-nya dibuang jauh-jauh. Oke, jadi jika ada had, ada were, tiga-tiga ini itu bisa saja muncul dalam bentuk terbalik. Contoh, tipe 3 nih. If he had taken more time, the result would have been better. Ternyata if he had taken more time, bisa divariasikan menjadi had he taken more time. Bisa. Tapi syaratnya if-nya dibuang, baru head-nya ditarik ke depan. Itu boleh. Sama saja. Jadi teman-teman jangan ragu, loh kok bisa ya ini head di depan, ini bukan kalimat tanya, karena dia conditional. Ya, oke lanjut. Sama dengan nomor 2. I would help you if I were in the position to help. Bisa menjadi, sorry? Oh enggak.
I would help you if I were in a position to help bisa berubah menjadi I would help you were I in a position to help. Kalau ada pertanyaan, Bang, kok I di sini pakai was, nggak pakai was, Bang? Nah, ingat, untuk pengandaian, pengandaian itu kayak seandainya saya, seandainya dia. Seluruh subjek itu tidak ada yang pakai was, guys. Semua, sorry, ya, seluruh subjek tidak ada yang pakai was, semuanya pakai were. Jadi kalaupun saya mau ganti, misalnya nih, he would help you if he were. Nggak ada if he was. Karena ini bukan past tense, ini kalimat pengandaian. Ya, jadi he were, she were. Jadi kalau mau dibalik sama, he would help you were he in a position to help. Ya, jadi pastikan itu karena dia pengandaian dia memang khusus. Jadi ada had, ada were. Yang ketiga, if you should arrive before 6, just give me a call. Bisa juga kita bilang, should you arrive before 6, just give me a call. Dan itu bukan kalimat tanya, guys. Itu hanya variasi dari if you should arrive. Menjadi should you arrive. Oke? Oke, kita lanjutkan. Contoh, the report would have been accepted. Laporan itu mungkin akan telah diterima seandainya. Ada if, more care, bisakah? Nggak bisa, karena tidak ada verb. Yang C, had taken more care, nggak bisa. Karena dia tidak dipisah. Harusnya had more care been taken. Had sama been-nya dipisah. Oke, kita lanjut. Ini kesimpulannya. Jadi ketika ada had, should, were dalam conditional, struktur conditional, boleh dibalik. Jadi contohnya, were he here, he would help you menjadi if he were here, he would help you. Itu sama. Oke, kesimpulannya itu. Lanjut ke soal nomor 1. Were our neighbors a bit more friendly, it would be somewhat easier to get to know them. Were our neighbors. Seandainya tetangga-tetangga kita. Boleh. Nomor 2, there are plenty of blankets in the closet if should you get cold during the night. Jawabannya incorrect. Tolong perbaiki. If-nya We can dihapus, prepare Kak. everything that we need Iya, to. if-nya dibuang saja. Kalau mau dalam bentuk reduce, balik ya udah. Should you get aja. Ini sudahlah pakai if, should-nya dibalik. Kalau mau pakai if berarti if you should gitu ya. Oke. Nomor 3, has he enough vacation days left this year? He will take 2 full weeks off in December. Jawabannya incorrect. Kenapa? Atau perbaikannya apa? That would be great. Mungkin dikasih if saja kali ya, if he has enough Based on vacation gitu what ya, they do, Bang Lukman. Ya, and so we can connect them with other, maybe not oke. on our center, but other Yang permasalahannya tuh sangat sederhana, teman-teman. Yang boleh dibalik tadi apa saja? translation. Past perfect ya. Iya, yang boleh dibalik kan hanya had, Had. saja, were, sama should. Has nggak boleh, Bang. Kan has itu bagian dari had. Nggak boleh. Jadi memang benar-benar sekaku itu. Kalau has nggak bisa dibalik dia. Jadi harusnya dia dalam bentuk yang if he has enough vacation days left this year, he will. Jadi dia nggak bisa punya struktur terbalik karena dia bukan had. Itu ya. Oke. Number Head, should 4. sama Sorry? head, should sama were doang ya, Iya, Mas ya. iya. Ya, had, should, sama were doang. Yang lain nggak bisa. Nomor 4. Nah, ini had we been informed. Nah, ini udah oke. Nomor 4 correct. Karena dia had. Bisa dibalik. Nomor 5. I would like to know, could you help me pack these boxes? Correct, incorrect? Incorrect. Incorrect. Nggak bisa could you. Karena bukan. Yang bisa dibalik itu should. Jadi kalau mau ya, I would like to know if you could. Hadirkan dia dalam bentuk lengkap. Pengandainya pakai if. Nggak bisa dibalik dan if-nya dibuang. 6-10 homework ya. Oke. Nah, the last skill of the day, guys. Skill 19. Masih tentang pembalikan subjek dan verb, tapi ini di struktur comparisons atau perbandingan. Teman-teman pasti tahu ya. My sister spends more hours in the office than John. Boleh. My sister spends more hours in the office than John does. Boleh. Dari mana does? Karena struktur di depannya my sister spends. Simple present.
Makanya muncul does, verbal. Atau nomor 3, my sister spends more hours in the office than does John, boleh juga. Jadi dibalik, jadi tiga-tiganya boleh, guys. Kalau yang 19 ini. Oke, Nita, lanjut. Lanjut. Nah, contoh ya. The result of the current experiment appeared to be more consistent than the result of any previous test. Di sini jawabannya adalah kalau dia mau dalam bentuk lengkapnya, naikin lagi Nita. Karena dia itu sudah ada the results, jadi cukup jawabannya adalah were. Ya kan? Kita isi dengan were saja karena the result itu adalah si objek yang dibandingkan. Jadi cukup kita kasih kata kerja were saja. Kalau they were, nggak perlu they-nya karena sudah ada the results gitu. So the answer is bravo. Oke? Simpulannya, subjek verb bisa saja dibalik untuk struktur perbandingan. We were more prepared than the other performers were. Atau we were more prepared than were the other performers. Dua-duanya boleh. Subjek duluan kah? Verb duluan kah? Atau subjek duluan atau sebaliknya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 1. Soal nomor 1, this candidate has received more votes than any other candidates. Ini jawabannya adalah correct. Kita muncul has di sini karena di depannya ada has juga dan dia muncul verbnya sebelum subjek itu oke, nggak masalah. Nomor 2, obviously we were much more impressed with the performance than did the other members of the audience. Ini juga, ini incorrect. Repeat, bentar ya Kak. Nomor 2, incorrectnya kenapa teman-teman? Wait, not at the moment. Did. So that is- Yang tidak Did-nya tidak salah. setara. Jadinya apa? Were. Were juga, karena di depannya kan struktur nonverbal were. Ya, were juga. Kenapa tiba-tiba muncul did? Oke, nomor 3. The film that we saw last night at the festival was far better than any of the other films. Nomor 3, teman-teman. Correct, incorrect? Aman ya, nomor 3? Bang, nggak ada verbnya, Bang. Di belakang setelah then, langsung aja any of the other film. Ya nggak apa-apa. Tadi kan boleh. Boleh ada verb, boleh nggak ada, boleh di depan, boleh di belakang subjek. Jadi nggak masalah. Nomor 4, the vegetables at the market this morning were far fresher than were those at the market yesterday. Nomor 4 ini tidak ada masalah juga. Dia pakai were those, pakai were muncul di depan dan itu juga nggak masalah, boleh. Number 5, I'm afraid that is the condition of this tire as bad of the condition of the others. Nomor 5, Incorrect. Some of the incorrect. one you have to do Iya, that. harusnya I'm afraid that the condition of these The condition. tires baru ya baru is as bad as the condition of the others. Kebalik dia. Oke ya teman-teman, I think we have no issue on this. 6 until 10 homework, kemudian 15-19 homework, ya, kemudian 119 homework. Nah, ini penting sekali. Lagi-lagi saya ingatkan teman-teman kerjain ya, benar-benar mandiri mengerjakannya. Habis ini kita akan sedikit lebih mudah, I promise you. Okay, I think that'll be the end of our session today. I hope you guys are happy and then you can get some information, some new insights. Kita ketemu lagi nanti di sesi berikutnya. Thank you so much dan